asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, malam ini di malam Jumat 22 Safar atau 21 Safar 1434 Hijriah, kembali kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat ini melaksanakan taklim kita, pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Ya, walaupun malam ini ya mungkin banyak di antara kita yang berhalangan, entah karena hujan, bahkan lebih dari itu ya apa yang menimpa di beberapa tempat di kota kita, yaitu banjir. Dan ya secara khusus yang kita ketahui di pondok pesantren kita, pondok pesantren Tahfidz Kasih, ya mengalami banjir yang cukup parah, yang besar, sehingga akses untuk keluar sangat sulit. Ya, karena itu diserukan kepada ikhwah yang punya kelapangan untuk bisa membantu, ya, termasuk untuk bahan pangan untuk mereka. Dan juga di beberapa tempat, ya, ya mungkin beberapa ikhwah pun mengalami hal yang seperti itu. Tentunya para jamaah sekalian, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa begitulah ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Apa yang terjadi ini, banjir ya dan semacamnya, air adalah jundun min junudillah, ya, adalah tentara dari tentara Allah yang Allah gerakkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, banjir atau air yang bisa menjadi musibah ya untuk orang-orang beriman, tentunya dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika itu menimpa kita padahal kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai pembersih dosa-dosa kita. Karena bagaimanapun usaha kita untuk taat kepada Allah, kita adalah hamba manusia yang tidak mungkin terbebas dari kemaksiatan atau perbuatan dosa. Atau bahkan itu menjadi pemberat timbangan kita ketika kita bisa bersabar dan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin sekaligus sebagai teguran kepada sebagian hamba-hamba Allah yang belum mau juga memperhambakan dirinya kepada Allah dengan penghambaan yang syar'i, atau mereka-mereka yang begitu banyak terlibat dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kalau kita lihat hujan ini, ya malam tahun baru memang tidak hujan. Ya malam tahun baru miladi, banyak ikhwah yang sudah doakan supaya hujan, ya, agar tidak banyak orang yang melakukan maksiat dan tidak diganggu istirahatnya dengan petasan-petasan tersebut. Tapi ternyata Allah menghendaki untuk tidak hujan di tempat kita. Mungkin di tempat lain ada yang hujan. Ini bukan berarti pembenaran terhadap mereka. Ya, ini mungkin saya sebagai istidraj. Dibiarkan mereka dalam kemaksiatan untuk mereka nanti akan disiksa oleh Allah waliyadzubillah. Dan setelah itu terjadi ya hujan yang beruntun sampai hari ini yang menyebabkan banjir di beberapa tempat. Mungkin ini juga sebagai teguran kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, dan sungguh sangat banyak ya pada malam tersebut. Bahkan ya begitulah maksiat saling berkelanjutan dan tidak berhenti. Dari maksiat tersebut ya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan ya zina waliyadzubillah, minum-minuman keras. Dan mungkin ada yang karena mabuk-mabukan
naik kendaraan sampai menabrak orang, ya, sampai meninggal dunia, atau mungkin disebabkan apa saja. Ini tentu saja kesalahan-kesalahan yang beruntun yang kadang terjadi dari satu maksiat yang tidak disadari. Maka ini seharusnya kita selalu mengambil pelajaran. Apapun kehendak Allah dan apapun sebabnya, kita harus banyak mengambil pelajaran dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka kita ya perlu banyak berdoa kepada Allah. Hujan turun, kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah sebagai hujan yang bermanfaat untuk kami. Dan ketika sudah ada tanda-tanda untuk hujan, mendung dan angin yang kuat, ya, atau yang mungkin yang disebut sebagai angin ribut dan yang lainnya, maka kita pun dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebaikan angin tersebut, dan aku berlindung kepadamu dari hal yang buruk dari angin tersebut. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin tersebut dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang diutus dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin tersebut dan apa yang di dalamnya dan apa yang diutus dengannya. Karena sebagian umat disiksa oleh Allah dengan angin ribut seperti itu, ya. Makanya Nabi SAW jika melihat awan mendung, maka beliau tidak langsung bergembira, bahkan nampak rasa cemas di wajah beliau, karena beliau khawatir jangan-jangan itu adalah datang dengan siksa sebagaimana yang menimpa kaum Ad dan beberapa kaum yang lainnya. Maka ini perlu untuk kita banyak meminta kepada Allah dalam suasana yang seperti ini, ya, agar benar-benar hujan ini datang kepada kita dengan rahmat dan bukan menjadi siksa atau azab yang menimpa kita ini. Dan kita sebagaimana kita sebutkan harus prasangka baik kepada Allah dan tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Makanya dalam hadis doa tersebut Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ar-rih, jangan kalian memaki, mengumpat, mencelah angin tersebut. Karena angin tersebut datang bukan kemauan dia sendiri, datang dari Allah. Maka memaki angin itu sama dengan memaki Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Fa innar rih min rauhillah, ya, karena sesungguhnya rih itu kata Nabi SAW adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Maka mintalah agar dia datang dengan kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih, dan mintalah perlindungan dari bahayanya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya, ada ini kawan sekalian di antara sunnah-sunnah yang perlu untuk kita hidupkan menyikapi fenomena alam yang menimpa kita hari ini. Dan tentu saja sekali lagi bahwa semuanya ada hikmahnya, dan mungkin di antara hikmahnya adalah untuk kita kembali saling bantu-membantu dengan saudara kita yang ditimpa musibah tersebut.